Yang lalu, jangan lalu. Bu, anak dikit yang kuningan. Iya. Sudah. Gue mati asin nangis kok. Lucu. Hari ibu zoom kian nang lu. Mana nying lalu. Kenapa? Iki zoom. Iki zoom ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum dimulai? Masih belum. Kalau jamnya sudah ini Pak. Mungkin beberapa teman yang lain belum masuk. Sepertinya begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai ya? Sudah pada siap PPL ini? Itu yang barunya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Ainur sudah muncul. Oh, siap Ali, hadir. Selamat. Lama nggak jumpa ya. Berapa hari? Liburan, Pak. Ya iya makanya. Besok mulai start lagi nih. Siap. Sehat ya? Insyaallah siap, Pak. Tambah sumringah ya, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Pak Muhammad Levan yang viral itu? Assalamualaikum. Hadim. Pak Ali. Ngapain di share screen Pak Ali? Assalamualaikum. Oh, iya. Pak Ali, jangan di share screen Pak Ali. Kemelotan. Assalamualaikum Pak Nino. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih separuh ini. Yang lain mana? Teman-temannya sudah di kontak? Sudah semua Pak. Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Kan sudah di ada linknya itu Pak. Di grup. Bisa segera dimulai Pak, biar yang lain menyusul sesuai dengan jadwal 19.00. Monggo. Tunggu sebentar Pak, tak apa-apa Pak. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Iya Pak Nino. Ya Pak Nino. Pak. Oke Pak, siap. Iya Pak Nino. Kelas triple A lengkap. Sekian. Pak Bahrul. Pak Bahrul sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bu Kadi.
dalam, Pak. Sehat, Bu. Alhamdulillah, tasih semangat. Dan harus semangat. Nggih. Gak ada aku Zoom gak apa. Kelas kita belum ada yang muncul. Orientasi orang Zoom ulang, ujian. Zoom sosialisasi. Bu Winda ya kabar. Soal Rik mau variannya pindah rono ya. Yang ketara apa? Kini gak satu kita. Bu Suparmi. Nggih. Bu Suparmi. Nah, sini ben marah macam ketara meripat. Kurang-kurangnya budang mulai. Jalan, Bu. Waalaikumsalam. Saya, Pak. Kabarnya. Alhamdulillah. Saya, Bu. Alhamdulillah. Bisa. Tak kelihatan Bu Winda ya. Bu Winda mana Bu Winda? Belum masuk. Saya sudah masuk. Semakin cetar dan membahana. Habis dibantai kemarin, Pak. Iya lah. Ya, tambah ilmu. Bu Mega jangan serius Bu Mega. Oke, kita mulai ya. Siap, Pak. Monggo, Pak. Biar tidak terlalu malam, Pak. Oke. 10 menit ini. Jadi acaranya Monggo, ini Pak Nino. santai ya. Recording in progress. Saya sudah kabari di kelompok kita kok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati mungkin dekan ya, yang juga tadi kami beritahu bahwa kita ada acara sosialisasi mekanisme PPL. Kemudian Bapak Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu dosen, PPG, serta tim. Di sini ada Pak Tia, ada Bu Lala, mungkin ada pengelola yang lainnya yang juga bergabung, dan yang berbahagia dan yang bersemangat, Bapak Ibu semuanya. Oke, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Pak Nino. Ya, ini sudah 2/3 jalan, tinggal 1/3 lagi jenengan akan sampai pada finish di PPL ini 1 bulan. Setelah itu langsung UKM PPG, ada UKIN dan UP. Nah, jadi 1 bulan lagi lah jenengan akan menyelesaikan PPG dan semuanya kita berharap semoga lulus semua dengan kesehatan. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, agenda hari ini adalah sebenarnya sudah
pernah kami sampaikan, tetapi karena kita rasa perlu mengulang lagi biar lebih jelas, mungkin yang kemarin kelewatan terkait dengan mekanisme PPL, apa saja yang harus disiapkan. Oke. Jadi kemarin itu masih kurang pas. Ada beberapa tugas, misalkan RPP ya, dan perangkat pembelajaran yang lainnya, termasuk LKPD, termasuk media, termasuk materi, itu seharusnya diorientasikan untuk menyiapkan PPL, gitu ya. Tetapi masih ada yang RPP-nya itu adalah materi yang sudah diajarkan di awal semester, sudah di PTS-kan. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang seharusnya ketika PPL itu sudah siap tancap gas, sudah go start, nah, tapi harus nanti merevisi lah. Nah, kalau tidak membuat, ya merevisi, menyesuaikan dengan pertemuan ketika PPL. Mengapa demikian? Karena kasihan kalau siswa hanya karena keperluan Bapak Ibu PPG kemudian mengulang pelajaran yang sudah pernah dipelajari, ya, yang seharusnya digunakan untuk mempelajari hal yang baru. Itu. Baik, saya akan coba share screen dulu terkait dengan PPL. Mungkin ini dulu yang ini kok gambarnya di grup itu. Gambarnya siapa nih Pak Nino? Gambar tuyul. Penampakan. Anaknya siapa Pak Dino? Pak Nio ketahuan. Itu grup itu grup koordinator angkatan pertama itu sudah merasa bebas karena PPL-nya PPG-nya. Assalamualaikum Pak Nino. Sekarang grupnya itu grup guyon. Kenapa? Pak Nino. Nggih, Pak Badi. Mohon maaf, mohon izin Pak. Ini saya sudah dijemput ngisi maulid Pak. Gimana Pak? Oh, nggih, nanti ada rekamannya, bisa disimak rekamannya, nggih. Iya Pak. Jadi, ini. matur nuwun sudah menyempatkan waktu. Iya Pak. Saya jemput ini. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Palang. Ini Pak Badi, ini banyak tanggapan. Oke, jadi ini ya terkait dengan tagihan. Pertama, tagihan kinerja PPL. Yang pertama, RPP sebanyak 3, yaitu RPP 1, RPP 2, RPP 3. Nah, kalau kemudian ketika lokakarya ini sudah beres, ya itu sangat meringankan kerja Bapak Ibu, ya. Karena RPP 1, RPP 2, RPP 3 sudah selesai, tinggal mengimplementasikan saja. Kemudian nanti juga ada tagihan lembar kerja kegiatan PPL, ya, sebanyak 6 LK, ya. Jadi setiap PPL, setiap fase PPL itu ada 2 LK yang harus dikerjakan, sehingga kalau PPL-nya selama 3 kali, ya, jadi nanti ada PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Jadi masing-masing RPP nanti akan ada 2 LK, jadi totalnya 6. Kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali, ya. Jadi prakteknya real time, ya, maksudnya ya apa yang diajarkan waktu PPL, ya itu yang harus diajarkan. Kemudian juga real teaching, artinya mengajar di depan siswanya masing-masing. Ya, kalau kemarin di
di pengembangan perangkat mungkin masih siswanya imajiner, ya, seolah-olah mengajar. Kemudian ketika kegiatan peer teaching mengajar temannya sendiri-sendiri, ya, jadi siswanya adalah temannya. Nah, ketika PPL nanti yang diajar adalah siswanya masing-masing. Nah, boleh secara luring jika sekolahnya sudah tatap muka, boleh juga secara daring, ya, untuk menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian praktik pembelajaran itu divideokan. Nah, ini Bapak Ibu sudah mahir, kemarin latihan beberapa video pembelajaran. Jadi masing-masing RPP dibuat satu video. Kemudian laporan PTK, okay? Laporan PTK. Nah, diusahakan PTK-nya terintegrasi dengan RPP-nya, ya, sehingga jenengan praktek PPL itu mempraktekkan RPP sekaligus mendapatkan data untuk penelitian tindakan kelasnya. Jadi misalkan materi yang diajarkan adalah wudhu misalkan, ya PTK-nya berkaitan dengan wudhu. Ya, jangan sampai kemudian RPP-nya tentang wudhu, tetapi PTK-nya tentang membaca surat An-Nas. Nah, itu nanti akan kerepotan Bapak Ibu untuk melaksanakan keduanya. Jadi diusahakan RPP dengan PTK itu sinkron, terintegrasi. Oke. Baik, selanjutnya saya geser ke bawah. Nah, jadi instrumen penilaian RPP dan PP dalam PPL ini, ya. Ini mungkin sudah pernah dijelaskan oleh dosen, ya, sebelumnya. Jadi nanti ketika jenengan membuat RPP itu harus memperhatikan rubrik penilaian ketika UKIN. Jadi rubriknya sama yang digunakan. Oke. Jadi perhatikan apa saja komponen yang akan dinilai, ya. Misalkan di RPP itu memanfaatkan hasil penelitian, ini yang biasanya nilainya jelek, ya. Pengalaman itu nilainya mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, eman. Kalau RPP yang sudah dengan buat bagus, kemudian ada rubrik misalkan memanfaatkan hasil penelitian, tetapi di RPP itu tidak ada. Nah, bagaimana misalkan menyiasatinya? Menyiasatinya adalah dengan memberikan ini sumber belajarnya itu jenengan tulis di situ, ya, dicari jurnal yang relevan, hasil penelitian, boleh skripsi, boleh tesis, boleh disertasi, boleh penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal. Itu, ya, misalkan tentang hari kiamat, ya, hari kiamat, temanya hari kiamat, maka sumbernya, ya, mungkin hasil penelitian yang berkaitan dengan misalkan proses terjadinya kiamat, perspektif sains. Nah, begitu, ya. Nah, itu dituliskan saja di sumber belajar. Oh, ini sudah menggunakan atau memanfaatkan hasil penelitian. Itu penting, ya. Dan rubrik-rubrik yang lainnya, komponen-komponen penilaian yang lainnya juga harus diperhatikan. Nanti akan coba kita amati kembali apa saja yang akan dinilai pada RPP. Kemudian untuk PP, praktek pembelajaran juga begitu, okay?
jenengan ketika membuat video pembelajaran, karena yang dinilai nanti adalah video pembelajaran yang sudah diedit menjadi maksimal 15 menit, pastikan ya PP itu mengimplementasikan RPP yang sudah dibuat. Ya. Jangan sampai kemudian RPP-nya itu lengkap, tetapi ketika dipraktekkan banyak komponen yang tidak muncul. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa setiap sintak pembelajarannya itu muncul, maka silakan ditambahkan subtitle, ya, diberi catatan gitu ya. Misalkan jenengan sedang mengajar, kemudian beri catatan subtitle, misalkan apersepsi, kemudian memotivasi siswa. Nanti masuk kegiatan inti juga tulis kegiatan inti, misalkan menggunakan pendekatan saintifik, misalkan ya mengamati, misalkan. Nah, itu harus dimunculkan karena apa? Kadang dosen atau guru pamong yang menilai itu tidak sabar karena yang dilihat banyak, satu kelas ada 8, itu butuh waktu lama, biasanya di skip, dilihat saja, oh ini sudah ada, ini motivasi sudah ada, persepsi sudah ada, penyampaian tujuan pembelajaran sudah ada. Nah, sehingga semua komponen di dalam UKIN itu dapat maksimal nilainya. Tapi kalau misalkan tidak diberi itu, ya tidak apa-apa, tetapi akan sangat memungkinkan dosen yang menilai itu terlewat. Misalkan jenengan memotivasi itu ada, tetapi karena dosennya skip, nah, kebanter skipnya, akhirnya tidak tersimak dengan baik. Atau sebenarnya ada, tetapi dosen atau guru pamong menilai itu bukan kegiatan motivasi, sehingga tidak dinilai sebagai motivasi, misalkan. Tuh, nggih. Kemudian ini apa ini? RPP yang dibuat mahasiswa untuk PPL adalah RPP utuh, ya, yaitu RPP yang dilengkapi dengan adanya materi ajar. Maka harus ada ini materi ajar, boleh ditampilkan di dalam RPP, atau kalau misalkan terlalu panjang dilampirkan boleh. LKPD harus ada, kemudian media pembelajaran harus ada, kemudian instrumen penilaian pembelajaran. Nah, untuk instrumen biasanya itu dosen atau guru pamong tidak memberikan nilai yang maksimal, itu biasanya karena instrumen penilaiannya itu tidak praktis, ya, artinya masih teoritis. Misalkan penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis gitu ya, atau tes lisan, tetapi tidak dicantumkan, tidak dilampirkan, tidak disertakan rubrik atau soalnya. Nah, itu sudah ada, tetapi nanti akan tidak diberi nilai maksimal. Jadi instrumen penilaian itu adalah yang sudah praktis, yang sudah jadi, yang siap pakai dilaksanakan di kelas. Oke, ini saya rasa tidak perlu. Nanti untuk ini akan kami sesuaikan. Saya langsung ke ini saja. Misalkan ini, ya, ini instrumen dan rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran pada PPL. Jadi ini PP ya. Nah, yang pertama kepribadian, saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Nanti bisa dibaca sendiri, ada memesona, menampilkan wajah yang ceria, memberikan perhatian pada siswa dan seterusnya. Ya. Bertutur kata yang santun, artikulatif, artinya tidak datar suaranya, tapi ya, kadang naik, kadang turun, gitu ya. Kemudian guru berperilaku disegani, berperilaku adil, objektif, tegas. Oke, ini
Ini samapta, guru berpenampilan bugar, ramah. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang harus ada di video. Nah, kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara fisik ya, dan mental serta motivasi, ya, memotivasi siswa. Nah, jika jenengan ingin mendapat nilai 10, ya ini harus guru sangat menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologi atau mental serta memotivasi siswa dengan penuh hati. Nah, kemudian guru menyampaikan tujuan dan indikator sesuai KD. Nah, penyampaian tujuan itu tidak harus anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini KD 1 adalah ini atau KD 3.1, 3.4 ya, tidak harus seperti itu ya. Tetapi yang penting dibahasakan sesuai dengan bahasa siswa itu lebih bagus. Kemudian ini sebentar. Persepsi tadi sudah. Nah, guru menguasai konsep. Nah, ini guru menanamkan karakter peserta didik. Nah, ini mengintegrasikan TPACK. Jadi meskipun jenengan tidak bisa atau kesulitan teknologi ya, nah TPACK itu wajib digunakan. Nggak tahu, pokoknya jenengan harus belajar, intinya begitu ya. Tuh. Jadi jangan sampai kemudian ketika praktek mengajar PPT-nya tidak ada atau tidak ada video, tidak ada sentuhan teknologi, pembelajarannya hanya ceramah. Nah, itu nanti nilainya tidak bisa maksimal. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis saintifik, konstruktivistik, media pembelajaran. Ini guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Ya, jadi sumber belajar jangan misalkan buku PAI, nah, itu. Atau ditulis buku yang relevan, nah, tapi tuliskan yang misalkan hasil penelitian dan seterusnya tadi. Nah, kemudian penutup, ya, ini penilaiannya harus berbasis hot, otentik. Nah, ini berikutnya ke rubrik RPP. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, ABCD. Bentar, nggih. Nggih. Mohon maaf ya, ini ada anak saya ganggu ini. Baik, saya lanjutkan. Rumusan ABCD, materi pembelajaran, kemudian pembelajaran secara komprehensif, merancang materi pembelajaran yang kontekstual. Oke. 21. Oke. Oke, ini nggih. Nah, ini memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan
nyata yang menarik ya, sebagai sumber belajar, kemudian merancang evaluasi. Oke, itu ya. Jadi apa ya? Ketika jenengan membuat RPP, membuat PP, video pembelajarannya harus mengacu pada rubrik ini. Pastikan semuanya sudah muncul. Kemudian berikutnya adalah ini ya, langsung ke kontrak saja. Nah, kontrak mulai besok jenengan sudah masuk pada PPL 1 RPP 1 ya. Nah, jadi kegiatan hari pertama itu jenengan nanti akan konsultasi. Sebentar ya, saya tak pindah ruangan. Hari pertama besok itu jenengan akan mengkonsultasikan RPP 1 dan desain PTK siklus 1 kepada dosen dan guru pamong ya. Nah, ini saya tambahkan dosen memastikan bahwa RPP sesuai real time, kemudian real time, dan belum diajarkan sebelum. Jadi bentar, ini suara apa? Kenapa Pak Nino itu Pak? Ya ada yang suaranya masuk, mungkin headsetnya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ini ya, RPP yang belum diajarkan. Intinya yang belum diajarkan. Kalau misalkan sudah di PTS kan, sudah di awal semester, itu kasihan nanti siswanya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di hari keduanya jenengan mengupload RPP beserta perangkat pendukungnya. Tapi kalau misalkan di hari pertama ini sudah fix, boleh langsung di-upload ya. RPP, bahan ajar, materi, kemudian media, LKPD, instrumen penilaian. Nah, kemudian mengimplementasikan RPP 1 lengkap ya, mulai dari pembukaan, inti, penutup. Nah, dan itu sebagai PTK siklus 1. Ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran real teaching, artinya di kelas atau daring boleh, tetapi dengan siswa yang sebenarnya. Kemudian merekam praktek pelajaran. Kemudian di hari berikutnya mengedit ya, mengedit
Kok tidak terdengar suaranya Pak Nino? Sabar, gangguan, sabar. Pak Nino, apakah Di sini juga sama. Bukan. Mungkin di sana yang sedang gangguan. Bukan, berisi ngocol ya, berisi ngocol. Muhammad? Semangat. Bebas Sipul dua Indria, bebas Sipul. Jember Lancar Jaya. Kelas kacau. Kelas kacau, Laskar. Dino di bawah angin, Aling. Kelas kacau. Saya nggak tahu saya. Baik, saya lanjutkan, G. Mohon maaf tadi terputus. Oke, Pak. Monggo Pak Nino, monggo. Lanjut Pak Nino. Oke. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian mengupload ya, ketika mengupload di YouTube mohon di judul itu disebutkan bahwa jenengan mahasiswa Uinhas Jember. Ya, sehingga kampus kita juga terpromosikan apa ya, Dapat manfaat. ya. Kemudian di hari terakhir, di hari yang ke-6 itu jenengan melakukan refleksi pembelajaran ke-1 ya, dan membuat laporan PTK siklus 1. Oke. Kemudian diupload laporan PTK-nya dan lembar kerja refleksi PPL RPP 1. Nah, nanti akan kita jelaskan, kita simulasikan prakteknya di LMS itu seperti apa. Nah, agenda ini tidak harus plek begini ya. Jadi tidak harus begini, misalkan jenengan ngajarnya di hari Kamis boleh. Ya, intinya ketika hari ke-6 itu RPP video pembelajaran sudah selesai, kemudian refleksi pembelajaran sudah selesai, kemudian laporan PTK siklus pertamanya sudah selesai. Ya. Nah, kenapa harus selesai di hari ke-6? Karena di hari berikutnya akan direview. Nah, direview oleh dosen dan guru pamong melalui video conference. Nah, jadi nanti akan dinilai, kemudian disampaikan apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan masukan dari dosen, masukan dari guru pamong, tolong dicatat. Okay? Tolong dicatat. Kenapa perlu dicatat? Karena itu nanti akan menjadi tugas dalam penyusunan RTL. Jadi rencana tindak lanjut. Nah, ketika menyusun RTL itu harus didasarkan pada refleksi yang jenengan lakukan, kemudian juga masukan dari guru pamong dan masukan dari dosen, kemudian baru jenengan bisa menyusun rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini untuk memperbaiki RPP yang kedua ya. Dia jenengan langsung mempersiapkan RPP 2 dan desain operasional PTK siklus 2 berdasarkan hasil review atau diskusi. Oke. Kemudian masuk pada hari berikutnya, yaitu kegiatan PPL 1 untuk RPP yang kedua. Nah, langkahnya juga sama. Hari pertama nanti akan dikonsultasikan terlebih dulu kepada dosennya, kepada guru pamongnya, apakah ada perbaikan ataukah sudah fix ya, sudah bisa dilaksanakan. Nah, kalau sudah fix, sudah bisa dilaksanakan, jenengan upload semuanya mulai
dari bahan ajar sampai instrumen penilaiannya. Nah, kemudian langsung dipraktekkan, kemudian dibuat video pembelajarannya, diedit, ya, jenengan mengajarnya 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu 2 kali 35 menit, ya. Nah, itu 70 menit lama, tetapi jenengan hanya diminta untuk mengedit, ya, menyajikan selama 15 menit videonya. Jadi harus dimampatkan, yang penting komponen-komponennya ada. Jadi ketika menjelaskan materi yang lama itu cukup di-skip saja. Jadi seperti upacara gitu, ya, ketika gladi bersih, misalkan amanah pembina upacara. Nah, itu kan lama, maka cukup langsung pre-memori. Nah, itu dilanjut dengan aktivitas selanjutnya. Misalkan siswa mengerjakan tugas, ya jangan videonya 10 menit nungguin siswa mengerjakan tugas, enggak, langsung di-skip pada bagian siswa telah menyelesaikan tugas dan siap mengkomunikasikan di dalam kelas. Misalkan seperti itu. Nah, pokoknya dimampatkan. Kemudian sama melakukan refleksi, mengupload laporan PTK siklus kedua. Nah, kemudian review lagi, akan direview, ya, bagaimana pelaksanaan RPP yang kedua. Nah, hasil review itu nanti juga akan dibuat untuk menyusun RTL lagi. RTL mempersiapkan RPP ketiga. Oke. Setelah itu masuk pada PPL 2 RPP 3. Nah, kegiatannya pertama yang membedakan pada hari ke-6 pada RPP yang ketiga itu jenengan harus sudah mengupload laporan PTK lengkap. Nah, jadi mengupload laporan PTK lengkap. Lengkap itu ya mulai dari sampul sampai daftar Oke, jadi baru bisa. Nanti kegiatannya sama 2 hari, itu akan mereview pembelajaran yang ketiga, RPP ketiga, kemudian 2 harinya untuk mereview laporan PTK-nya. Oke. Baik, seperti itu. Kemudian saya lanjut ke bagian ini. Bentar. Ditanya jawabnya nanti saja, disimpan dulu, ya. Ini. Nah, ini. Nah, tadi di awal saya sajikan lembar kerja, ya, yang awal tadi, yang ada di yang ini, maksud saya ini tadi ada di bukan ini. Yang ini tadi, ya, yang ini tadi lembar kerjanya jenengan enggak usah pakai ini, ya, karena sudah kami adaptasi biar lebih mudah dipraktekkan. Jadi ini di halaman pertama ketika jenengan buka modul, lihat modul, itu bisa download ini, tetapi ini hanya cukup bahan bacaan saja, tetapi tidak kita praktekkan. Yang kita gunakan itu adalah yang dari kita, ya. Jadi ketika nanti awal di halaman space, itu kan ada kontrak modul, kemudian RPP dan perangkat pembelajaran. Oke. RPP dan perangkat pembelajaran.
Nah, jenengan mengupload ini, yang diupload ini ya, RPP, bahan ajar dan seterusnya tadi boleh digabung, boleh terpisah karena di situ ada 2 tempat ya. 2 tempat yaitu untuk mengupload RPP dan mengupload perangkatnya. Nah, pelengkapnya. Nah, itu bisa jenengan gabung, dikumpulkan dalam satu tempat atau boleh dipisah, monggo terserah. Tuh, kemudian mengupload yang bagian ini video pembelajaran, jenengan akan mengupload link video praktek pembelajaran ya, yang sudah diupload di YouTube tadi. Jadi jenengan harus sudah punya channel, ya, jadi YouTuber semuanya. Kemudian ini pada bagian PTK dan lembar kerja. Nah, ini yang pertama jenengan akan mengupload ini file PTK. Disesuaikan kalau itu RPP 1, maka yang diupload adalah siklus 1 ya. Nah, kalau RPP 2 siklus 2, kalau RPP 3 nah itu sudah lengkap ya. Siklus 1, siklus 2, siklus 3 dijadikan 1. Kemudian ini penjelasannya, file PTK berisi laporan PTK yang menyajikan data secara lengkap per siklus ya. Sebaiknya disertai tabel, diagram, grafik, gambar dan lain-lain. Nah, ini menjadi bagian laporan PTK bab 4 ya. Jadi nanti tinggal gabungkan saja. Oke, ketika RPP 3 karena siklus 1 sudah lengkap, laporannya sudah selesai, siklus kedua laporannya sudah selesai, kemudian RPP 3 membuat laporan siklus ketiga sudah selesai, nah maka sudah otomatis jadi laporan PTK. Ini. Nah, pelaksanaan siklus, nah di file PTK itu yang harus ada adalah tahapan perencanaan tindakan, tahapan pelaksanaan, kemudian hasil observasi dan refleksi. Ya. Nah, itu gambaran siklus itu seperti itu, ada 4 tahap ya, ada perencanaan, pelaksanaan, hasil observasi dan refleksi. Nah, kemudian di sini ini bukan file laporan PPL ya, karena tadi saya buka masih belum bisa. Ini di sini itu yang betul adalah lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang jenengan upload adalah ini. Oke. Nah, ini lembar kerja refleksi PPL RPP 1 misalkan. Nanti kalau RPP 2 ya diganti RPP 2, RPP 3 ya RPP 3. Nah, isinya jenengan mendeskripsikan ya sesuai dengan butir refleksinya. Misalkan kendala yang terjadi dalam pembelajaran apa. Nah, ini melatih jenengan untuk menilai pembelajaran yang jenengan lakukan secara mandiri. Nah, apakah RPP itu sudah sesuai dengan praktek pembelajaran yang jenengan lakukan. Mungkin ada kasus yang muncul dalam pembelajaran. Kalau ada faktor penyebabnya apa, kemudian alternatif solusinya apa. Itu. Oke. Jadi pada bagian ini isinya ada 2, file PTK menggambarkan siklus sama lembar kerja itu sebagai refleksi. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu review. Kegiatan review itu nanti kan video konferen dengan dosen dan guru pamong ya. Mungkin ada masukan dan lain sebagainya. Itu nanti akan membuat forum diskusi ya. Forum diskusi. Nah, apa yang menjadi catatan guru, apa yang menjadi catatan dosen itu ditulis di sini, oke? Ini hasil review dan catatan perbaikan dari dosen dan guru pamong ditulis ini. Misalkan catatannya ada 5 ya tulis 5. Dari guru apa, dari dosennya apa. Kemudian
dari ini maka tulis rencana tindakan. Rencana tindakannya apa, kemudian mengapa harus melakukan itu alasan dan tujuan tindakan, kemudian kegiatan yang akan dilakukan, jenengan deskripsikan mulai dari persiapannya apa yang dilakukan, pelaksanaannya, kemudian evaluasi, kemudian kriteria suksesnya rencana aksi, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan, kemudian kapan aksi itu dimulai, kapan selesai, kemudian kapan akan direview. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk, sebentar ini saya tak. Suaranya enggak dengar. Oke, saya matikan, ini masih ada anak saya ini sudah mengikuti, tetap diikuti saja ini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang akan kita simulasikan ini ya, LMS-nya coba. Oke. Ini mau habis. Bentar ya. Tolong dong yang lain dulu. Akhirnya di sini dulu. Biar tidak mengganggu kita ini, tolong. Ada yang rame. Ya, mohon ditanggapi itu. Mute dulu ya, mute. Woi. Siapa ya? Bentar. Tuyul keluar. Oh, ya lewat keluar nih. Enggak bisa dibuka ini, Bu Lala nggih. Ya, Bu Lala. Tadi saya bisa buka ini. Perbaikan paling Bang. Ini mau saya simulasikan. Baik, saya siapkan dulu, saya stop dulu. Bentar nggih. Belum suaranya, Pak. Ini LMS-nya kayaknya gangguan ini. Lala. Dituain, Pak, di guru PAE gini, Pak. Dituain. Ayo Pak Muhammad, cuman bagian tungani. Nah, kok bisa dibuka kok? Bisa Pak Nino. Bisa nggih? Bisa Pak.
Apa ini? Pakai yang mahasiswa langsung, Pak. Punya saya itu malah belum ada LMS-nya, Pak. Modulnya belum ada untuk yang BBL. LMS lelah. Ada Pak bisa. ya, Jangan pilih menu lokakarya tapi pilih LMS kosan. Capek Pak LMS-nya Pak sama kayak pesertanya. Olong-olong. Sabar. Nyok-nyok lah. Macan. Sabar Pak Levan, sabar. Bu Nuril. Halo Bu Nuril. LMS-nya pegel, Pak. LMS-nya lapar paling. Ketemu lagi sakit nada. LMS-nya minta liburan, Pak. LMS-nya minta liburan. LMS-nya terdung. Sampai besok. Susah. PPL ditunda bulan depan. Langsung sertifikasi. Apa Bu Lala? Mungkin di-share dari situ Bu Lala. Bu Lala. Punya saya Ayo Bu Lala. Bu Lala masih mingguan. Enan ini Pak. Ya Allah. Kapir mahasiswa ada sini buat desa. PPG ini kan punya saya kok. Pak langsung ke lokasi Siaga Pendis saja Pak. Oh loka ya. Iya. Siaga Pendis. Paketnya mungkin Pak. Di mana Bu Lala? Oke Pak, saya enggak buka laptop, mohon maaf. Langsung saja loka.siagapendis.com Pak. Loka, gini kan? Oke, naniku. Loh, nggak bisa kok. Liburan Pak, LMS-nya Pak. Capek Pak LMS-nya Pak. Libur. Besok aja, besok. Alhamdulillah. LMS-nya tahu kalau kita lelah. Punya. Mau langsung diluluskan katanya Pak. Lanjutkan sambat. Sertifikasi langsung Pak. Mohon kawan-kawan jangan rapi ya, jangan rapi. Ini penting soalnya. Pon, langsung tanya jawab Pon. Enggak. Ini kok nggak bisa. Yes. Oh ya, monggo. Tunggu Pak, kita tunggu. Bu Lala ini share. Akhirnya Bu Lala buka laptop juga. Bu Lala turun tangan. Akhirnya Bu Lala membuka juga. Dari HP. Ternyata loading juga punya Bu Lala. Saya juga nggak bisa buka Pak. Ini nggak bisa dibuka juga sama. Bu Lala. Punya saya bisa. Bisa Bapak. Bisa Pak. Apa perlu dibantu untuk buka LMS? Iya, yang punya Bu Lala sama punya Pak Nino kirimin doa pijakan repot jangan ini. Salbut. Loka Madrasah Siaga Pendis. Monggo siapa yang bisa bantu tapi nggak bisa ya dari situ ya. Belum Nggak bisa Pak. mobilnya. Belum dibuka Pak. Pak Oke. dilanjutkan besok aja mungkin Pak kalau LMS-nya bermasalah. Belum dibuka LMS-nya Pak. Oke Pon, monggo tanya jawab. Saya tanya Pak. Sinten niki? Monggo langsung tanya jawab Pak Badrus. Monggo Pak Badrus. Ini gini, terkait siswanya, kan saya ngajarnya di pondok. Nah, pondok sekarang itu lagi liburan, Pak. Lagi liburan gimana ya, Pak? Solusinya, Pak? Daring. Nah, solusinya daring itu. Puna lambu jaraminal. Libur sebelum waktunya ini.
liburan Maulid, Pak. Pondok kan libur Maulid, Pak. Liburan Maulid sama Ramadan toh, Pak. Oke. Nggih pun Pondok enggak pokoknya terikat. minggu ini harus ngajar. Pak susah, Pak. Daring. Jadi pondok pesantren itu kan jarang daring ya. Diajari daring biar merasakan ngaji daring itu seperti apa. Kacau nanti, Pak. Anaknya diseragami itu benar. Masih bisa. Monggo yang lain Pak Zainal Abidin. Oke, saya mau nanya ini, Pak. Hadir, Pak, mau tanya, Pak. Siapa dulu nih, Pak? Saya mau tanya, Pak. Wahyu. Pak Zainal. Nggih. Halo. Mau nanya ini, Pak, terkait dengan lanjut, Pak. Apa sih Bun? Nunggu Bu Lala ini masih. Saya mau tanya, Pak. Ion. Monggo. Lanjut tanya ini enggak apa-apa, Pak? Monggo. Boleh, Pak ya? Ya, tak sekolah. Iya. Saya mau tanya mengenai tentang RPP 123. RPP 123 itu yang digunakan pada pertemuan RPP PPL 1 itu kan harus mengupload RPP 1. PPL 2, RPP 2. Amar balainya kok. Bahasa daerah. RPP yang digunakan yang kemarin yang kita buat pada saat apa namanya? Yang lain tolong di mute. RPP 123 itu macam-macam, Pak. Ada RPP luring, RPP daring, sama RPP blended learning. Nah, dari 3 RPP itu apakah saya mempraktekannya pada sesuai dengan RPP yang saya gunakan kuliah kemarin, Pak Nino? Atau kalau memang saya mau menggunakan RPP lu kan karena di sekolah saya itu sudah luring masalahnya, nonton. Jadi memang PPG ini membekali jenengan bisa ngajar secara daring, secara luring maupun blended ya. Tetapi ketika PPL nanti kalau itu bisa dilakukan tiga-tiganya bagus. Nah, tetapi yang paling penting itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi kalau memang kondisi sekolahnya tidak memungkinkan luring misalkan karena memang belum diperbolehkan ya daring, atau sebaliknya sudah dilakukan pembelajaran luring tatap muka ya berarti tidak perlu daring, tetapi jenengan sudah dibekali untuk membuat atau merencanakan pembelajaran secara daring misalkan. Jadi nanti sesuai dengan ini kondisi sekolahnya masing-masing dan disesuaikan dengan PTK-nya gitu. Apa tadi? Pak Dayat, Pak. Saya mau nambah lagi, Pak Dino. Pak, tanya, Pak. Sebentar, Pak. Mengenai kan tadi sudah diputuskan bahwasannya di sekolahan kan itu menyesuaikan ya luring, Pak. Di sekolahan saya itu luring. Berarti kan saya harus menggunakan luring. Dan PTK yang saya buat berarti luring semuanya, Pak ya, nanti yang saya upload di PPL 1, 2, dan 3 itu, nggih. Iya, boleh. Boleh. Yang penting menyesuaikan dengan kondisi sekolahan masing-masing. Jadi yang dinilai nanti itu bukan daring luringnya itu, tetapi yang dinilai itu adalah mengacu pada rubrik penilaian tadi ya, yang sudah di-share tadi. Nah, itu untuk daring, untuk luring ya rubriknya sama, penilaiannya menggunakan itu. Jadi tidak masalah.
tidak akan mempengaruhi nilai. Bangsaan dihormati. Nah, Oke, coba terima kasih Pak Nino. sudah share screen. Assalamualaikum Mbak Nino. Coba yang Bu Lala yang gelombang 1 yang mungkin yang karena yang PPL 1 kan belum ada, gelombang 1 mungkin. Nah, gelombang 1 PPL monggo dibuka nih, buka modul yang PPL 1. Yang gelombang 1 kan sudah ada isinya. Nah, oke, ini kontrak belajar. Oke, monggo bawahnya. Oke, kontrak belajar nanti waktu ini adalah minimalnya ya. Jangan sampai molor-molor ya. Kemarin banyak laporan dari dosen ketika kita ingatkan kenapa belum menilai, karena ternyata dari mahasiswanya juga telat. Nah, hasilnya dosennya juga atau guru pamongnya juga telat menilai. Monggo di bawah kontrak belajar Bu, di menu yang di bawah kontrak yang atas tadi. Nah itu ini misalkan Pak Samsudin, monggo dibuka penilaiannya. Nah itu di RPP ini ya harus mengupload RPP. Oke, kemudian di bawahnya ini file perangkat pembelajaran. Jadi ini dipisah ya, dipisah. Nah, kemudian nanti akan diberi nilai oleh dosennya dan diberi catatan. Oke, berikutnya Bu, yang bawahnya ini apa ini? Video pembelajaran, monggo dibuka salah satu penilaiannya. Nah, jenengan mengupload video pembelajaran. Nah, misalkan pastikan YouTube-nya bisa dibuka, ya. Linknya bisa dibuka. Nah, ada kadang error, ya error atau terhapus dari YouTube. Mengapa dari YouTube? Karena mungkin lah kok ngejar nilai yang kelas 9 tak apa-apa. Menyalahi aturan YouTube. Misalkan kita mengambil audio soundback-nya itu yang apa ya? Bukan yang hak cipta. Hak cipta ya, mengandung hak cipta sehingga sama YouTube itu dihapus ya. Jadi gunakan yang sudah diberikan fasilitas dari YouTube-nya. Oke, berikutnya Bu, di bawahnya lagi yang PTK dan lembar kerja. Nah, ini monggo dibuka. Nah, ini PTK laporan penelitian siklus 1 ya, siklus 1. Nah, di dalamnya itu ada perencanaan. Ini ya, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada itu ya, ini dilengkapi dengan tabel karena berisi data ya, mungkin grafik dan seterusnya. Oke, kemudian di bawahnya itu ada file lembar kerja. Nah, ini yang diupload adalah yang tadi ya, yang tadi saya sampaikan isinya ini. Oke, terus ke bawah mungkin. Jadi itu refleksi pembelajaran. Nah, berikutnya penilaian. Oke, terus berikutnya bawahnya review. Nah, di review ini berupa diskusi ya. Jadi misalkan ini merumuskan RTL RPP kedua. Nah, terus misalkan coba dibuka diskusinya Bu. Buka diskusi. Jadi jenengan mengumpulkan lembar kerja yang kedua itu di sini. Nah, ini
rencana tindak lanjut, mengumpulkannya di kolom diskusi. Nah, itu di situ di atas, atasnya lagi. Nah, itu misalkan yang pertama, kolom pertama, hasil review dan catatan perbaikan dari dosen dan guru. Misalkan itu dari dosen, catatannya itu. Kemudian dari guru pamongnya, mungkin tidak ada catatan. Kemudian bawahnya, bawahnya lagi, nah itu catatan dari dosen dalam video pembelajaran, ya. Jadi ada catatan RPP, catatan video pembelajaran, catatan PTK. Nah, nanti di susun rencana tindak lanjutnya, RPP-nya mau diapakan biar lebih bagus sesuai dengan masukan dari guru dan dosennya. Terus ke bawah, terus mungkin videonya akan jenengan apakan, PTK-nya juga akan dilengkapi dengan apa, ditambahkan apa untuk perbaikan. Nah, ini persiapan evaluasi, ya. Kemudian kriteria, kemudian sumber daya ini. Nah, oke, gitu. Nah, yang terakhir remedial. Kalau nilainya di bawah 70. Tapi yang penting jenengan mengikuti rubrik penilaian, ya, baik itu RPP maupun PP, ya, itu insya Allah lulus lah, insya Allah lulus. Moga yang lain yang tanyakan mungkin ini Pak Khairul Anam. Saya tanya Pak. Oke, Pak Wahyu Jayat, semoga Pak Wahyu Jayat. Terima kasih Pak untuk waktunya dan bimbingannya tadi. Mengenai besok untuk waktu PPL, itu ketepatan di sekolah kami mulai besok itu sudah melaksanakan UTS. Gitu Pak. Terus kami kebingungan bagaimana kami untuk melaksanakan prakteknya gitu loh Pak. Mohon UTS sampai kapan? Sampai kapan? Satu minggu Pak. 1 minggu UTS. Okay. Ya, karena ada pelajaran umum juga ada pelajaran diniahnya juga gitu. Di tempat kami sudah nih UTS. Ya kok terlambat UTS-nya di situ, Pak? UTS sudah ini. Di Banyuwangi, Kecamatan Tegalsari bisa dicek, Bapak. Oh, kan kebijakan gitu nggih. Kebijakan sekolah, ya? Pak. Jadi kami bingung untuk melaksanakan, kalau dengan murid ini semuanya UTS gitu loh Pak. Semua kelas begitu nggih? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kami mengambil beberapa siswa juga nggak mungkin karena dia melaksanakan UTS gitu. Mohon arahannya Begini saja, Bon. Nanti silakan dikomunikasikan dengan dosen dan guru pamongnya. Nanti yang memberikan kebijakan dosen dan guru pamongnya. Khawatirnya saya memberikan kebijakan, kemudian nanti dosennya memberi kebijakan lain, nanti jenengan malah bingung. Siap. Itu nggih. Jadi siap, terima kasih Bapak. Kebijakan dari dosen dan guru pamongnya. Terima kasih Pak Nino. Oke, sama-sama. Saya Pak. Oke, Pak Zainal Abidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau nanya terkait dengan guru pamong dan dosen itu mulai dari PPL 1 dan 2 tetap apa ada perubahan setiap PPL Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan review setelah PPL itu kan ada review. Di situ tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan hasil review itu akan ada uretan atau catatan bagi mahasiswa terkait dengan perencanaan selanjutnya, pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, seandainya review itu ternyata rencana tindak lanjutnya itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya oleh mahasiswa terkait RPP-nya, apakah
bagaimana solusinya seperti itu Pak? Atau review itu hasil review dari dosen itu dilakukan di kemudian hari dengan tetap melaksanakan RPP yang kedua tanpa melaksanakan instruksi dari dosen terhadap hasil review yang disampaikan pada RPP 1 atau gimana Pak? Soalnya khawatir nanti dari hasil review RPP 1 ternyata tidak sesuai dengan rencana mahasiswa di RPP keduanya seperti itu. Terus sementara itu dulu Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi untuk PPL selama 1 bulan itu nanti dosen dan guru pamongnya tetap, ya tidak berubah-ubah lagi. Kalau yang kemarin itu lokakarya, pengembangan perangkat sendiri, kemudian review dan peer teaching sendiri lagi, beda lagi, kemudian PPL beda lagi. Ini memang tujuannya agar jenengan mendapatkan ilmu dari banyak dosen, gitu ya. Nah, kadang menurut si dosen A bagus, nah, belum tentu nanti menurut B bagus, gitu ya. Tetapi intinya sama. Karena gini, karena mungkin di dosen perangkat itu dosennya sibuk sehingga tidak banyak memberikan masukan, pokoknya dinilai bagus semua. Nah, itu harapannya di tahap berikutnya mendapatkan masukan dari dosen yang waktunya longgar. Oke. Intinya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, itulah kemudian fungsinya video conference. Ya, video conference itu bisa saling mengkomunikasikan. Misalkan dosen memberikan arahan untuk RPP selanjutnya sebaiknya begini, ya videonya harusnya begini. Nah, padahal jenengan sudah punya rencana sendiri, maka itu silakan dikonfirmasi ke dosennya, Pak. Bagaimana kalau begini? Gitu. Jadi lebih enak nanti. Khawatirnya begini, kalau tidak ada komunikasi, misalkan saya sebagai dosennya, ya, kemudian memberi catatan perbaikan, catatannya yang harus dilakukan untuk perbaikan RPP berikutnya adalah 1, 2, 3. Nah, ternyata jenengan membuat RPP berikutnya tidak mengindahkan catatan saya. Nah, nanti dosennya ini mahasiswa kita dikerjakan. Nah, maksudnya begitu. Jadi dikomunikasikan. Yang penting komunikasi itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan dosennya tidak punya waktu video conference, ya diminta, Pak, kapan video conference itu. Ya. Itu dua itu ya pertanyaannya. Ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak? Iya, Pak. Waduh. Boleh, ini lupa barusan. Ketika PPL itu berarti fokus real teaching, tidak ada Zoom langsung dipantau dosen seperti itu, enggak ada berarti, Pak? Nah, tidak. Jadi dosen hanya menilai melalui video pembelajaran. Oh, nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Melalui videonya. Ya, jadi harus tampil yang bagus. Jenengan ngajarnya bagus, tetapi lupa tidak terekam. Nah, itu nanti harus mengulang lagi itu. Mudah-mudahan, Pak. Saya mau tanya, Pak. Monggo, Samsiani. Iya. Itu kan ada 3 PPL ya, Pak. PPL 1, 2, dan 3. Kemudian ada 3 RPP. Nah, misalnya kayak saya nih tentang surah Al-Falaq di kelas 4. Nanti di prakteknya, di videonya yang 7-15 menit itu hanya 1 RPP saya yang sesuai dengan PTK itu, atau ketiga-tiganya ada videonya gitu, Pak? Nah, jenengan masih surat Al-Falaq, Iya, menghafal, di bagian menghafal, Pak. Nah, surat Al-Falaq itu kan sudah diajarkan di awal semester kan, Bu? Iya. Sudah di PTS kan juga. Iya.
Nah, kalau seperti itu harus diganti gitu apa Pak Nino? Iya Bu. Innalillah. Iya, innalillah. Sabar ya Bu. Makanya sudah Wa inna kami ingatkan di grup, kita ingatkan di kontrak, bahkan saya beri tanda merah itu bahwa perangkat yang dikembangkan itu harus diorientasikan atau disesuaikan dengan saat PPL. Artinya PPL itu jenengan sudah siap perangkatnya gitu. Nah, berarti kemudian sesuai promise ya Pak ya? Katanya tetap gitu di awal ini kok. Sesuai dengan itu saja gitu Pak Nino. Lah kalau jenengan coba bayangkan selama 3 pertemuan jenengan mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, sudah di PTS-kan. Iya. Saya nggak kasihan gurunya, kasihan siswanya. Itu selanjutnya ganti RPP-nya ini. Terus nasib PTK-nya gimana Pak? Nasib PTK-nya gimana Pak? Kalau kan siklusnya itu sama Pak? Iya, siklusnya sama, tinggal materinya yang diganti. Misalkan materi surat ya diganti materi tentang wudu atau materi tentang zakat atau materi tentang tinggal menyesuaikan. Oke, saya yakin jenengan sudah punya stok RPP yang banyak sehingga kapanpun ngajar ya tidak masalah, selalu siap RPP. Itu nggih Bu Samsiani. Iya, jadi iya Bapak. Anggap saja Lokakarya itu kemarin itu dalam rangka latihan lah. Nah, dengan membuat berarti saya disesuaikan ya Pak ya. Iya, nggih kalau kasihan nanti muridnya loh. Ini kan sudah diajarkan, sudah PTS kok diulangi lagi. Ini bukunya sudah nyampe halaman 100 kok balik lagi halaman 1. Gitu. Nggih, ngoten nggih. Terima kasih Pak Nino. Nggih. Tanya Pak. Monggo. Ini terkait PP Bapak. Di RPP yang kemarin 1, 2, 3 sudah tidak dipakai Pak ya untuk PPL ini. Dipakai Pak. Iya. Ini tujuan pengembangan perangkat ya membuat RPP 1, RPP 2, RPP 3, kemudian dibuat video pembelajarannya, disuruh membuat materi, disuruh mengembangkan LKPD, disuruh membuat instrumen penilaian. Nah, itu untuk PPL. Jadi ketika PPL itu ya siap, sudah perangkatnya sudah siap. Gitu. Maksudnya gitu tujuannya. Tapi kalau ternyata RPP yang dikembangkan kemarin tidak sesuai dengan saat pertemuan PPL, ya itu akhirnya problem nanti bermasalah ya mau tidak mau jenengan harus ngalah, jangan muridnya yang suruh ngalah. Membuat lagi itu biar sesuai. Itu nggih. Iya, makasih Pak. Yang sudah sesuai ya tinggal lanjutkan, tinggal mengimplementasikan saja. Makasih Pak Nino. Oke. Saya mau tanya Pak. Tanya Pak. Oke. Monggo. Yang mana dulu ini? Yang tanya angkat tangan dong. Itu Pak. Angkat tangan, Pak Ito Wahyudi, Pak Ito. Pakai raise hand, menu raise hand. Menu raise hand-nya ada di saya Pak. Pak Ito. Gue Pak Ito dulu. Iya. Terkait dengan fitur yang ada di LMS itu Pak, terkait dengan diskusi, itu nanti sifatnya wajib apa enggak? Kalau melihat pengalaman kemarin itu, dosen tidak ada instruksi terkait dengan diskusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan evaluasi penilaian itu, apakah nanti jumlah soal itu ada minimalnya atau terserah kita gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Gini, terkait dengan yang kemarin Lokakarya itu memang diskusi itu hanya untuk mengkonfirmasi, untuk mengkonfirmasi
perangkat. Nah, makanya dianjurkan untuk video conference dan itu tidak dinilai ya, karena penilaiannya sudah pada RPP-nya, sudah pada perangkat tugas-tugas yang dibuat. Itu berbeda dengan pendalaman materi yang diskusi itu untuk mendalami materi, maka diskusi dinilai. Nah, untuk PPL ini, nah, diskusi itu digunakan untuk menyusun RTL, ya, dan itu dinilai. Jadi wajib diisi. Nah, nanti akan menjadi bagian dari rekap nilai. Ya. Jadi komponennya semuanya ada, mulai dari perangkat, kemudian pelaksanaan atau video pembelajarannya, sama review. Review itu berisi diskusi, itu ada nilainya semua. Itu nggih. Kemudian untuk instrumen, ya instrumen itu memang tidak harus lengkap, tetapi harus real itu bisa dilaksanakan. Itu. Untuk jumlah soalnya ya menyesuaikan dengan kebutuhan waktu jenengan ngajar. Nah, seperti saya misalkan pengalaman ngajar, sudah membuat instrumen banyak, instrumen pengetahuan buat, sikap buat, kemudian keterampilan buat, ternyata itu tidak dipakai sama sekali ketika pembelajaran. Nah, maka instrumen yang digunakan itu ya yang benar-benar real dan dipakai ketika pembelajaran. Ya mungkin ya tidak harus banyak, ya pokoknya yang penting instrumen itu nanti yang dinilai itu adalah kelengkapannya, kemudian hoax atau enggak, itu Pak Ito. Pak, terkait dengan apa itu instruksinya apa kita ngisi diskusi itu nunggu instruksi dosen atau kita langsung ngisi? Ya nanti ada instruksi, jadi dosen akan membuat diskusi untuk mengumpulkan RTL. Nah, ketika sudah dibuat, maka jenengan baru bisa mengumpulkan. Kalau dosennya belum membuat, tolong diingatkan, Pak, diskusi untuk RTL-nya belum disetting. Gitu. Kami belum bisa mengumpulkan, nanti akan disetting oleh dosennya. Itu. Oke. Itu nggih, Pak Ito. Dan Pak Wahyu Hidayat, mungkin ini sudah 8:30. Mungkin siapa Pak? Ya, mungkin ada Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu Hidayat. Sampun tadi Pak. Sampun Mas. Turunkan tangannya. Capek nanti kalau nggak turun-turun. Nggak bisa ini bicara nurunnya Pak. Bisa ngangkat nggak usah tuh. Dari Pak, tanya Pak. Top-up 1 sampai 6. Pak. Bentar Pak. Untuk nilai-nilai yang belum dikasih sama dosen gimana Pak? Nah itu harus ditagih itu. Iya sudah ditagih tapi lu respon. Oh, harus ditagih. Di dosen. Kami sampai sungkan mau nanti biasanya Bu Lala juga membantu untuk mengingatkan. Ya. Dari kelas B ada yang belum, ya rata-rata belum dinilai Pak. Ya kalau misalnya ya kadang dosennya merasa sudah menilai ternyata belum ya. Nah, atau biasanya ini kemarin dinilai terus di WA, Bu tolong ininya dilengkapi atau direvisi dulu. Nah, kemudian mahasiswa belum mengkonfirmasi kalau sudah diperbaiki. Nah, akhirnya dosen nunggu kok belum ada konfirmasi, akhirnya nggak dinilai. Nah, maka ya kalau dosennya sering ngecek itu, kalau dosennya mungkin pas nggak ngecek, merasa sudah menilai, maka diingatkan. Nggak apa-apa, diingatkan. Ya. Terima kasih Pak Nino. Oke. Jadi biar tidak dosen yang selalu mengingatkan mahasiswa, ya sesekali mahasiswa mengingatkan dosennya kan nggak apa-apa. Oke, monggo. Pak, saya mau tanya dulu, terkait dulu. Gimana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Anu Pak, mau tanya. Di sekolah saya itu satu kelasnya itu ada 2 sesi, Pak. Sesi pertama itu absen 1 sampai 16. Kemudian nanti ada sesi yang kedua 17 sampai 32. Nah, saat prakteknya nanti apa harus satu kelas itu sesi 1, sesi 2-nya diajarkan saat itu Pak? Hanya perwakilan sesi 1 saja Pak saat prakteknya. Jadi jangan pilih salah satu saja. Yang penting RPP-nya itu sudah terimplementasikan. Boleh di sesi 1, boleh di sesi 2, monggo. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Toab 0106 ini siapa ini Pak? Saya Pak. Azab. Kok namanya Azab? Azab. Pak Azab. Bingung manggil Pak. Monggo. Yang penting tidak salah arti Pak. Begini Pak. Kalau pertanyaan nanti sekiranya kurang pas, langsung dituliskan saja. Monggo, kepada siswa PBG itu kan salah satunya disuruh untuk membuat PTK. Dan PTK itu juga harus dikumpulkan ketika hari terakhir pada PPL ketiga dari RPP 3. Betul. Nah, kalau kita membaca kepada informasi atau beberapa teman-teman yang sudah melakukan PPG kemarin, itu kan PTK itu juga digunakan sebagai bukti kegiatan pelaksanaan penelitian. Misal, untuk kegiatan penelitian kan tidak hanya dalam bentuk PTK, bisa bentuk jurnal yang sudah dipublish ataupun buku yang sudah dicetak. Seandainya dari teman-teman PPG ini juga sudah memiliki buku yang tercetak ataupun jurnal yang sudah terpublish, apakah boleh kita tidak usah membuat PTK? Mantap ini pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk tugas portofolio ini ya, terkait dengan UKIN nanti, itu memang tidak disarankan produk dari PPG itu digunakan untuk PPE, untuk UKIN. Saya ulangi lagi, tidak disarankan produk dari PPG itu digunakan untuk portofolio UKIN. Artinya apa? Artinya bahwa yang dikumpulkan pada portofolio UKIN adalah sebelum PPG, 3 tahun sebelum PPG. Nah, ketika PPG produknya ya tidak diakui, itu idealnya begitu. Jadi bagus tadi Pak Toab ini. Nah, tapi kemarin itu ternyata banyak guru-guru yang tidak memiliki karya. Penelitiannya belum punya, produknya tidak punya, ya misalkan pengembangan teknologi, pembuatan media, pembelajaran tidak punya. Akhirnya ya daripada kosong, produk yang dari PPG itu diupload ya. Tapi nilainya pasti tidak sebagus produk sebelum PPG itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, tidak disarankan. Yang disarankan itu dan yang diharuskan itu adalah produk sebelum PPG 3 tahun sebelumnya. Itu okay? Nah, nanti untuk terkait dengan portofolio, insya Allah minggu depan lah. Minggu depan kita agendakan biar dengan lebih siap mempersiapkan ininya, portofolio. Termasuk ini untuk UKIN ya. Untuk UKIN nanti juga diusahakan RPP-nya baru. Ya, jadi tidak menggunakan RPP ketika PPL atau yang sudah diajarkan. Jadi biar siswanya itu tidak mengulang, dan ini akan memacu jenengan untuk lebih
kompeten dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Itu. Oke, ada lagi. Bu Nur, oke, monggo Bu Nur Aliatul. Oh, enggak tanya. Pak Toab, sudah cukup? Dari kami, Pak. Cukup, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Tinggal actionnya besok. Ya, oke. Ada lagi mungkin sebelum diakhiri? Dari kami, Pak. Oke, Pais 2, Pak Ainur Ridwan, monggo. Ya, terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Di sini saya yang mau tanyakan tentang kelengkapan file upload yang kedua, Pak. File pelengkap itu kan isinya ada materi ajar, terus LKPD, bisa juga dengan rubrik penilaian. Apakah itu kalau yang sudah terintegrasi TPEC, apa boleh mencantumkan link saja, Pak? Boleh. Link, Pak. Oke, boleh. Jadi misalkan video di-linkkan, kemudian instrumen penilaian, misalkan dengan pakai Google Form, ya itu linknya disertakan. Jadi boleh. Boleh. Pak. Untuk yang RPP, Pak. Untuk RPP ini perubahan RPP yang disesuaikan dengan PPL nanti, itu apakah kita menunggu dosen dulu, apa memang kita sudah siapkan fixnya yang sudah mau diupload seperti itu? Disiapkan mulai sekarang karena besok itu kan dikonsultasikan. Ya, besok itu dikonsultasikan dengan dosen dan jenengan harus mengupload gitu. Baru kasih, nanti ada tambahan, mungkin ada review dari dosen dan guru pamong, itu baru disempurnakan. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Pak Basari, mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, Bapak. Cukup. Oke. Cukup, Pak. Cukup. Sudah malam, Pak. Sudah malam. Oke, kalau cukup ya segera kita akhiri. Semoga kegiatan PPL besok ya lancar, sudah tidak pertanyaan, semuanya sudah satu persepsi. Amin. Sehingga insya Allah dosennya juga sudah kami beri penjelasan. Insya Allah untuk pertemuan minggu depan itu kita akan adakan persiapan untuk portofolio ya. Allah ya Mak, gini nggih, pagi masih sibuk ngajar, sore juga sibuk masak, malam lebih enak. Oke, begitu saja karena ini tidak ada. Pak Nino, saya mau tanya Pak Nino, untuk perkuliahan reguler apa besok itu masuk Pak Nino? Maksudnya? Itu apa, anak saya bingung soalnya di kelasnya itu katanya besok ada yang masuk, ada yang enggak gitu loh. Mungkin Pak Nino ada apa informasi kalau besok itu masuk apa enggak? Oh, ini untuk ini reguler, Pak. Ya, reguler. Untuk besok sudah tatap muka di Winkas, sudah tatap muka. Kemudian 50% dan yang diizinkan adalah yang sudah memenuhi syarat, sudah vaksin, mendapatkan izin dari orang tuanya. Jadi kalau belum ya kalau belum ya bisa mengikuti secara daring. PPG bisa masuk. Ini Ya, yang Pak, reguler, makasih, yang Pak. reguler. Yang PPG Ya. masih 100% daring. Alhamdulillah. Iya, terima Oke, kasih kita Bapak. akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Nino. Terima kasih Pak Nino. Syukran Pak Nino, Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Recording stop. Mana Dek Mega ya? Dek Mega mana? Dek Mega udah muncul. Yang dari PSB.
Apa bosan kita? Mana? Tenang, Pak. Oh. Ini semua semua kelas. Iya, Bu. Iya, semua. Mana teman-teman kok cuma sedikit? Ibu. Tapi kok cuma sedikit ya? Ada 100, Bu. Monggo belum lanjut. lagi. Pamit nggih. Saya pamit. Monggo dilanjut. Iya Pak Nino, nggih. Iya. Semua angkatan nih dah. Oh, semua angkatan. Semua angkatan 2 yang ikut ini. Iya, kayak saya nampak nih sekuni ya. Sekuni sama-sama kopi. Mulyani besok masuk Mulyani. Yang lain nih pada kemana ya? Yang lain nitip DA. Saya baru lihat Ini masuk kelas ini. acara maulid saya ada ketemu. 175 tadi yang masuk. Oh ya dah deh Mega. Samsiani pamit dulu ya. Ya Bu. Semuanya mudah-mudahan lulus semua. Amin. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lulu Jubaida, nanti Bu Lulu Jubaida kok hilang. Biasanya sing awet iki nunggu bumol gak metu-metu sampai kari sih minggu. Apa gak metu aku metu. Apa? Sok kata aku metu gak oleh. Barul, Pak Barul. Bapak Im, apa? Iya, ayo lanjut. Apa nih lanjut? Iso, aku nang Pasuruan. Mohon amit, Pak. Permisi, Pak. Napa Pasuruan, Pak? Oh, ini sudah ditutup ya. Napa tempat Pasuruan? Ya dan Rian Ibu. Oh. Pak Nasir hadir. Hadir. Masa timutan, nak? Ialah kare 2 halaman. Kamu berkata Pak. Berkat dia sahabat atau komentar itu. Itu dengan malolo. Pak yakin baru datang, Pak. Rata-rata orang situ Bondo yang ikut ya. Yap. Ialah kare 2 halaman kelak belu. Ialah kare 2. Salam kenal, salam silaturahim buat semua yang masih belum saya kenal, bapak-bapak, ibu-ibu. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Pak Nasir, salam kenal Pak Nasir. Dari mana asalnya Pak Nasir? Saya dari rumah Pak Arif. Kan dari kandang, Pak ya. Ini rata-rata dari Jawa ya, Pak ya. Panas beli rokok melulu. Bu Sri Nur Fitri ada. Tak rokok, tak Selama nggak ketemu, nggak kelihatan wajahnya ibu ini. Lah Bapak Ibu. Pak Nasir kenteng anyar, Pak. Baru rehab. Polan na kompre ya. Ngumpulan kompre kenteng ya nyaren. Oh. Muka kebaikan ngasih sinyal dari kenteng itu. Iya, Pak. Polan kemudian di Pak Nino ya, Bu. Rehab langsung Pak Nasir. Oh, ya nih Mik mati kapi. Kamera nyingkap Arif. Ibu Mulyani elang lah. Ada tanya Bu Mulyani ke Tondu. Ada saya tanya Ukin.
Nanti gangguan bertamu iki guru. Orang dimaukin ya Bu. Saya tanya saya, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya tadi saya terlambat gabung, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ada dong, bisa lah ceritanya sekali. Kira-kira kapan ya, Pak? Bapak Arif suaranya kiting dari robot karena Iya nggak robot. Noro sekali. Iya Pak. Pak Nasir mata tanya gila Pak Nino, kapan cair Pak? Iya. Ya orang tepang dia nggak kapih dan cair. Mereka bela dia laki liwe. Kau jadi dia lah ngikuti dari awal sampai akhir. Cuman suaranya kayak gitu, meloka di robot putus. Apa sih kini yang hingkor? Kita tunggu rukyat lah. Burung. Cuma burung lah. Belum. Rusia kayak wetang cian Bu. Gak ruja, Pak. Mau dipanggil guru katon muana. Enggak, Pak Nasir rambutnya baru, Pak.